Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi la ya'lamu rijali fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم إلى عافية سلامة ثم الفاتحة إلى حضرة الشيخ سيد محمد بن عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى صاحب الشرحاء إبراهيم البيجوري ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسان تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة بالعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala masih dalam pembahasan mustahil karohah, lawan daripada iradah. Karohah menurut ahli sunnah itu ziddul karohah, berbeda dengan karohah menurut Mu'tazilah. Karohah indah Mu'tazilah ziddul hubbun, lawannya dari cinta. Lawannya cinta itu apa? Enggak senang. Jadi Allah itu mustahil menciptakan sesuatu karena enggak senang gitu. Jadi Allah kalau bikin gara-gara senang. Apapun yang Allah bikin karena Allah itu senang. Senang itu maknanya Allah memerintahkan hal itu, maka Allah menciptakan hal tersebut. Sesuatu yang Allah enggak ciptakan berarti karena Allah enggak senang. Berarti Allah melarang hal tersebut. Kalau Allah melarangnya berarti Allah enggak senang. Maka karohah yang dimaksud Mu'tazilah itu kalau menurut kita karohah indal fikih, sesuatu yang enggak disenangi. Kan makruh itu sesuatu yang tidak disenangi gitu. Jadi beda nih. Karohah inda ahli sunnah itu ziddul iradah. Karohah indal Mu'tazilah itu ziddul mahabbah gitu. Lawannya daripada senang. Nah, iya karohah makruh. Kan ada makruh. Dalam Mu'tazilah, maka Allah itu mustahil karohah. Kalau bagi dia namanya Adam wal Malakah. Adam wal Malakah itu satunya wujudi, satunya adami. Beda dengan zid. Kalau zid dua-duanya wujudi. Kalau nakid dua-duanya adami gitu loh.
Jadi adam wal malakah, maknanya tiadanya sesuatu maka memiliki sesuatu yang lain. Itu makna menurut Mu'tazilah. Terus kemarin sudah kita bahas tentang ijadul alam ma'a karahatin liwujudihi ai adamu iradatihi lahu ta'ala, tidak adanya iradah bagi adamul iradah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kitab? Jadi tidak adanya keumuman dalam iradahnya Allah. Iradahnya Allah enggak bersifat umum, artinya sebagian diciptakan, sebagian dikehendaki oleh Allah, dan mustahil ada sebagian lagi yang tidak dikehendaki. Ya Allah tidak menciptakan semuanya sesuai dengan maunya sendiri. Ada yang diciptakan atas maunya sendiri, ada yang tidak atas maunya. Kayak ini mustahil. Apalagi kok sampai adamul iradah sama sekali, maka bagaimana alam ini bisa muncul? Terus yang berikutnya, au ma'adzuhuli awil ghaflah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu au ma'adzuhuli awil ghaflah. Hidup enggak itu? Ma'dufun ataf ala qawlihi atas ucapan musannif ma'adara hatihi. Wa kadza qawluhu au bitta'lili au bitabli wa utifan, dan diatafkan dalika hal tersebut ala hati atas lafaz karokah bil makna dengan makna al-madhkuri yang telah disebutkan min atfil khas alal atas dari ataf khas alal lidukulihi, karena masuknya fiha di dalam karokah, karena masuknya duhul di dalam karokah. Fa'intilah, maka jika diucapkan tidak karat apabila ada hadil umur, inilah perkara dakhilatan masuk fil karahati dalam karahah, tidak dikal makna dengan makna tersebut, karena maka mustaghnan anha, tidak dibutuhkan menyebutkan ini. Fala hajata, maka tidak dibutuhkan ila diriha, untuk menyebutkannya. Ujiba, dijawab bi annahu, bahwasanya innama dzakara al-musannif, sesungguhnya musannif menyebutkannya ma'akauniha beserta adanya kalimat mustaghnan anha, tidak dibutuhkan, di anal maksudnya, karena yang dituju bihadal ilmi, dalam inilah ilmu itu zikrul aqaidi, menyebutkan akidah-akidah ala wajh tafsiri, atas wajah tertentu. Di anna khataral jahli, karena sesungguhnya pikiran orang bodoh fihi, di dalam aqaid, itu azimun besar. Fala yaktafi, maka tidak cukup fihi, di dalam ilmu ini, diamin dengan menyebutkan hal yang umum, anqasim, tidak menyebutkan yang khusus, wala bimalzumin, dan tidak menyebutkan dengan malzum, anlazimin, hanya menyebutkan lazim. Au ma'adzuhuli awil ghaflati au bita'lili au bitab'i. Kalau mau diambil yang sebenarnya, zuhul itu artinya lupa, ghaflah itu artinya ngeheng, ngeblank. Apa ngeblank itu? Error. Berarti hilangnya pengetahuan gitu loh, sama sekali. Maka berarti ini bisa jadi maneknya iradah gitu loh. Beda sama lupa gitu. Makanya ada perbedaan nanti antara makna ghaflah dan zuhul. Lah, ini kan harusnya jadi masuknya dalam pembahasan ilmu, kenapa masuk dalam pembahasan iradah gitu loh.
Begitu pula nanti taklil atau toba. Dalam urusan akidah itu seringkali musonif mengulang-ulang pembahasan, nggak dicukupkan yang am saja sampai yang khosnya diulang. Kenapa? Karena untuk urusan akidah ini pentingnya seseorang tahu secara tafsil, nggak hanya boleh tahu secara umum saja. Beda sama pengetahuan ilmu yang lain, mungkin dicukupkan pengetahuan secara umum. Tapi untuk masalah akidah, karena kesalahan sedikit saja dalam akidah menyebabkan kita keluar dari jalur gitu. Jadi kalau mau diurut begini nih, kita ini jalannya pemikiran harus lurus nih. Kalau mau dibikin rel nih harus lurus. Dari mulai sifat wujud itu lurus. Yang mengatakan wujud maka sejalan. Yang nggak wujud mencong kalau jalur ini. Wujud masih dipahami, wujudnya jisim atau ghairu jisim. Yang jisim mencong, gitu loh. Jadi ini nggak boleh ada persimpangan nih, harus lurus sesuai relnya Ahlus Sunnah. Salah dikit nyimpang nanti keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu loh. Maka dibicarakan secara khusus, secara tafsil, biar kamu betul-betul pada rel yang lurus. Jangan sampai kamu keluar relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau cuma dibahas yang am-am saja nanti kamu nggak akan tahu, karena banyak perbedaan makna yang masuk ke dalam pembahasan yang masih umum, gitu loh. Karena Mu'tazilah juga punya pembahasan, Mujasimah punya pembahasan, para filosof, filsafat punya pembahasan, hingga ketika nanti cuma dipahami pokoknya Allah itu ya mustahil karoha. Ini karoha maknanya apa? Dibahas lagi, ditafsirkan lagi. Nggak cuma makna karoha doang. Oh, karoha yang indah ahli sunnah maknanya adamul iradah, bukan adamul mahabbah gitu. Ditafsirkan lagi tuh biar kamu jelas. Oh, ini nggak seperti pahamnya orang-orang Mu'tazilah. Begitupun zuhul, ghuful nanti masuk dalam pembahasan ini karena menjadi maneknya iradah, bukan lawannya iradah, bukan, tapi jadi maneknya iradah, penghalangnya iradah untuk bisa menentukan sesuatu. Terus dan ketahuilah anahu sesungguhnya oktolifa dijadikan masalah bakilah, maka dikatakan al-duhul wal-ghaflah mutasawiyah. Duhul dan ghaflah itu sama. Bakilah dan dikatakan al-ghaflah itu a'ammu minad duhul. Bahasanya ghaflah itu lebih luas daripada makna duhul. Lianna duhul, karena sesungguhnya duhul dua adalah adamul ilmi, tiadanya ilmu bisyai'i dengan sesuatu, ma'atakot gumil ilmi beserta dengan dahulunya ilmu bihi dengan syai'. Al-ghaflah itu adapun ghaflah itu adamul ilmi, tiadanya tahu, tiadanya ilmu bisyai'i dengan sesuatu mutlakon secara mutlak. Bahada adapun ini dua adalah sesuatu dhahara yang jelas dan mu'allifi bagi mu'allif. Nah, wis. Jadi beda nih, ada mengatakan huful sama zuhul, lupa dan lalai itu sama. Apa sih lupa? Ya lupa ya nggak inget, lalai ya nggak inget. Kalau begitu nanti musannif nggak usah masukin dua kalimat dong, nggak usah masuk dua kata. Kalau memang itu dimaknai muradif, maknanya sama. Terus ada yang berpendapat ghaflah itu lebih umum, zuhul lebih khusus. Kenapa? Karena ghaflah itu hilang semuanya gitu loh, ngeblank, nggak adanya sama sekali pengetahuan gitu loh, atau hilangnya pengetahuan. Apa ini? Dipakai kapan dia? Hah? Sering agak kendor. Jadi zuhul
itu lebih khusus. Kalau zuhul ada sebagian pengetahuan yang hilang gitu loh. Kalau ghaflah hilang semua, ngeblank gitu loh maksudnya. Jadi lupa dan lalai dibedakan antara umum dan khusus, gitu aja. Jadi kalau ghaflah itu ngeblank semuanya hilang, kalau zuhul sebagiannya hilang, gitu aja. Nah, dua-duanya menjadi penghalangnya iroda, karena yang lupa itu mau lupa apalagi sedikit, apalagi semuanya, mau sedikit aja lupa jadi penghalangnya sebuah perbuatan. Nanti janjian sama orang lupa, datang nggak? Yang lupa bagaimana? Itu jadi penghalang untuk bisa mendatanginya gitu loh, untuk bisa mengerjakan sesuatu. Maka ini yang menjadi zahir kalamnya musannif, maka dimasukkan zuhul wal wuful, antara umum dan khusus. Terus wakilan dan dikatakan az-zuhul a'ammu minal ghaflah. Zuhul lebih luas daripada makna ghaflah, di anna ghaflah, karena sesungguhnya ghaflah itu zawalu syai'i, hilangnya sesuatu, minal madzakati, dari ingatan, ma'abaqaihi, minal madzakati, dari penemu, ma'abaqaihi, beserta tetapnya syai' fil hafidhati, dalam memori. Wa duhulu, adapun duhul itu zawalu, hilangnya syai' minal madzakati, dari penemu, mutlakon secara mutlak. Wala hadza, dan atas ini, fasahhu, maka adapun sahwi atau lupa, muradifun, itu muradifun sama lil ghaflati, pada lafaz ghaflah, kama yuqadu, seperti yang diambil minal qomusi, dari qomus, haitsu qala, di mana berkata ghafala anhu. Maknanya ghafala anhu adalah tarakahu, meninggalkannya, wasaha anhu, atau melalaikannya, intaha. Nah, udah. Ada lagi yang mengatakan zuhul itu lebih umum daripada ghaflah. Karena yang namanya ghaflah itu hilangnya sesuatu dari ingatan. Kayak ginilah, saya itu inget ente loh, tapi lupa namanya, gitu loh. Jadi ada sesuatu yang hilang dari ingatan kamu, tapi nggak semuanya hilang, gitu loh. Jadi yang hilang sebagiannya. Ada yang inget namanya tapi lupa orangnya. Saya dulu ya punya kawan SD namanya Sugeng, tapi orangnya lupa saya kayak apa. Ada yang ketemu orang, saya kenal ente sih, ente siapa namanya, lupa, gitu loh. Jadi antara lupa sesuatu dari apa yang ada di ingatannya, gitu loh. Lah kalau zuhul lupa semua. Ente lupa sama ana, lupa ana si anu, lupa ana, orangnya lupa, namanya lupa, gitu loh. Terus Wa amman nisyanu, adapun nisyan, bahwa maka nisyan itu aqsassu min al-dhuhul, lebih spesifik dari kalimat zuhul. Ya annahu, karena nisyan itu zawalu syai', hilangnya sesuatu, minal hafidhati, dari memori, wal mudrikati, dan ingatan, ma'an, bersamaan. Wajhu munafatin, adapun arah penafian, kullun, wajhu munafati kullin, adapun wajah penafian setiap satu, minat duhuli, dan duhul, wal ghaflati, dan ghaflah, itu lil iradati, pada iradah, itu annahuma, bahwasanya duhul wal ghaflah itu munafiyani, menafikan lil ilmi, pada ilmu. Wa kullu ma, dan setiap perkara, karena menafian, yang menafikan lil ilmi, pada ilmu, karena maka menafian, menafikan lil iradati, pada iradah. Fahuma, maka duhul wal ghaflah itu munafiyani, menafikan lil iradati, pada iradah, biwasitati munafatihima, dengan lantaran penafiannya keduanya. Nah,
Sama tadi ghuful dan zuhul dibahasakan lain sahwi dan nisyan. Ada sahwi, ada nisyan. Nisyan lebih khusus. Kalau sahwu lebih umum gitu aja. Terus keduanya ini menjadi menjadi penghalangnya irodah di dalam menentukan sesuatu, karena irodah itu tabi anil ilmi. Irodah itu harus cocok sama ilmu. Bagaimana ente bisa mengerjakan sesuatu kalau ente nggak ada ilmunya gitu. Ente mau bikin kopi tapi lupa cara bikinnya kopi, jadi kopinya saya lupa cara bikin kopi, ya nggak jadi kopi, gimana mau lupa. Jadi kehendak itu untuk menentukan sesuatu, maka itu harus sesuai dengan ilmu. Ini tartibnya akal nemu begitu gitu loh. Tartibnya akal menemukan sebuah pekerjaan, kudrat itu mengikuti irodah sesuai dengan ilmu. Ketika hilangnya ilmu, maka pasti hilangnya irodah. Kalau hilang irodah, pasti hilang kudrat. Makanya ini dimasukkan dalam pembahasan irodah, dalam pembahasan karohah. Mustahilnya irodah ketika adanya duhul dan wuful. Asalnya ini keduanya ini menjadi munafatnya ilmu, gitu loh. Karena yang namanya ilmu itu nggak akan boleh ada juhul, duhul, wuful, nggak boleh ada. Ilmu itu idraku syai' ma'a hakikate, menemukan sesuatu dengan kenyataannya lah. Kalau wuful, lupa, lalai, berarti hilangnya ilmu. Aslinya pembahasan di situ, tapi musannif memasukkan kemari karena pentingnya kita tahu bahwa irodahnya Allah itu nggak mungkin disertai dengan lalai, lupa, gitu loh. Allah ini bikin saya kok jadinya orang miskin terus, padahal saya udah doa, udah minta, udah apa, Allah lupa apa gimana? Nah, ini mustahil gitu loh. Mustahil Allah menjadikan sesuatu disertai dengan adanya kelalaian atau lupa. Jadi keduanya diletakkan di sini menjadi manafatnya atau maneknya iroda itu biwasitotil adamil ilmi, karena dari perantara, dari arah akal menemukan ketiadaannya sifat ilmu. Terus Fa'inqila, maka jika dikatakan yalzamu, harus ala dalika, atas hal ini, ayat karo untuk menyebutkan adadul ilmi lawan kata ilmu. Wahya adapun adadul ilmi itu al-jahlu, bodoh, wama fi ma'nahu, dan kalimat yang ada di dalam maknanya jahil, fi munafiyatil iradati, dalam hal yang bisa menafikan iradah. Wa yalzamu, dan harus alaihi atas musannif aidan juga ayat karo untuk menyebutkan al-duhul wal ghaflah fi munafiyatil ilmi, dalam hal yang mencegah ilmu. Diannahuma, karena al-duhul wal ghaflah munafiyani, menafikan, bila wasitatin, tanpa media lantaran, bihilafil iradati, berbeda dengan iradah. Fa'innahuma, maka sesungguhnya al-duhul wal ghaflah munafiyani, menafikan lafaz iradah diwasitatihi, dengan lantaran ilmu. Fahuma, maka al-duhul wal ghaflah itu aqrabu, lebih dekat ilaihi pada ilmu, minha daripada iradah. Ujiba, dijawab, ditaslimi dzalika, dengan menyerahkan hal tersebut. Lakin lama kana, tetapi ketika ada al-jahlu, bodoh, wa ma fi ma'nahu, dan sesuatu yang ada pada maknanya bodoh, itu yuqabilu, membandingi al-ilma, ilmu lughatan, secara bahasa wa syar'an, dan secara syarak, hatta annahu, sehingga sesungguhnya al-jahl itu la yulkaru, tidaklah disebutkan fi muqabalatihi, dalam lawannya jahal, ghairuhu, selain ilmu. Minadukhuli, tidak menyebutkan dukhul, wal ghaflati, dan ghaflah. Khoso, maka ditentukan bimudadatil ilmi, dengan lawan kata ilmu.
Walam makana dan ketika ada al-duhul wal ghaflatu, duhul dan ghaflah itu kafiran ma sering sekali yuqabilani menghadap bil iradati dengan iradah hatta anahu sehingga bahwasanya idza qila ketika dikatakan fa'ala fulanun kadza seseorang melakukan ini muridan lahu menginginkan hal itu yu'tadaru dibikin alasan bi annahu dengan bahwasanya fulan itu hasola hasil lahu bagi fulan duhul au ghaflatun ataupun ghaflat khusus maka ditentukan adalah duhul wal ghaflah dimulai dari iradati dengan mudadatul iradah fasabahu maka ada pun sebab lima dalam hal sana'ahu yang dibuat al-musannifu oleh musannif istiqmalul lughati wa syar'i yaitu menggunakan lughat dan syarat al-jahl wa ma fi ma'nahu dan yang dimakna jahal fi muqabalatil ilmi dalam muqabalah ilmu wa duhuli wal ghaflati dan duhul dan ghaflah fi muqabalatil iradati dalam muqabalahnya iradah. Ada yang ngerot, ada yang bertanyakan, kenapa sih kok duhul sama huful itu harus masuk dalam manafatnya iradah atau menghilangkan sifat iradah, padahal sifat iradah itu nggak ada hubungan sama perkara tersebut. Mestinya duhul huful itu menjadi makna yang masuk dalam maknanya apa? Juhul. Karena juhul wa ma fi ma'nahu juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mustahil bodoh dan yang semakna dengan bodoh. Yang semakna dengan bodoh apa? Apa? Tadi dhon, syak, waham itu semakna dengan bodoh. Nadhori, doruri, kasbi itu semakna dengan bodoh gitu loh. Nah, maka seharusnya musonef memasukkan menjadi manafatnya iradah itu juhul. Kalau juhul kan maknanya lebih umum. Kalau sudah juhul ya sama sekali nggak akan bisa membuat apa-apa. Mana bisa orang bodoh ngerjain sesuatu gitu loh. Jadi kalau bodoh itu manafat secara umum, maka musonif mau mengasukkan manafat secara khusus gitu loh. Yang khusus jadi penghalangnya iradah di antaranya adalah lalai dan lupa. Ya memang benar yang namanya zuhul huful itu masuk di dalam maknanya apa? Lawannya atau menghilangkannya sifat ilmu atau semakna dengan yang namanya orang bodoh. Orang yang lupa itu jadinya kayak orang bodoh. Kenapa? Hilangnya pengetahuan. Tapi yang dimauai musonif enggak begitu. Yang dimauai musonif adalah menjadikan keduanya itu terpisah secara lughatan wa syar'an. Nanti ketika membahas ilmu enggak dibahas lagi duhul dan huful gitu loh. Cukup bahasnya bodoh dan yang semakna dengan bodoh, karena duhul dan huful lebih dekat kepada manafatnya apa iradah dengan wasitohnya apa duhul dan huful gitu loh. Artinya manafatnya hilangnya iradah dari arah hilangnya ilmu, yang lebih dekat dengan iradah apa? Huful dan duhul. Maka ini didahulukan oleh musannif dalam pembahasannya karena dirasa ini menjadi hal yang lebih dekat dengan hilangnya sifat iradah daripada hilangnya sifat ilmu gitu loh. Maka diambillah keduanya dimasukkan dalam maknanya manafatul iradah atau manafatnya iradah, hingga semakna dengan adamul apa iradah. Adamul iradah itu maknanya apa? Ya bisa lupa, bisa lalai gitu loh. Kalau juhul man'ul iradah, nggak bisa menghendaki apa-apa. Mau juhul mau bisa pingin apa gitu loh.
Tapi kalau tadinya punya ilmu, terus waktu mau ngerjain lupa, maka ini jadi penghalangnya kehendak gitu loh. Beda sama emang sama sekali nggak punya ilmu, ya nggak bisa nentuin apa-apa, mau nggak ada ilmunya. Ente mau bikin rumah tapi nggak punya ilmu, ya nggak pernah pengen bikin rumah, wong ente nggak pernah punya ilmu. Tapi kalau ente tahu tadinya, saya itu tahu loh caranya gimana ya, ini jadi penghalangnya kehendak gitu loh. Maka itu lebih dekat menjadi manafatnya irodah daripada menjadi manafatnya sifat ilmu. Maka musonif memasukkan dalam bab yang lebih terdahulu sebelum bahas sifat juhul ya. Ini makna lain daripada adamul irodah, bisa masuk dalam maknanya lalai dan lupa menjadi penghalangnya sifat irodah, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus qauluhu au bita'lil. Qauluhu au bita'lil huwa adalah ayyan syi'a, tumbuh anis syai'i dari sesuatu, syai'un akhara yaitu sesuatu yang lain, min ghairi ayyakuna dari tanpa lahu iradah, memiliki iradah, wahtiyar dan tanpa memiliki ikhtiar fihi di dalam syai', bila tawakkufin tanpa henti, ala wujudi syartin atas adanya syarat, wantifa imaniin dan nafinya mani, wa mithalu dzalika adapun contohnya hal ini indal qailina bihi, menurut orang-orang yang menyebutkan hal ini Qabbahahumullah ta'ala, kama fi harakatil husbi asabi, seperti dalam gerakan jari, ma'a harakatil khatami beserta gerakan cincin. Fa innal ula, maka sesungguhnya yang pertama itu illatun, ilat indahum bagi mereka, lisaniyati bagi yang kedua, dimana annaha dengan makna bahwasannya yang pertama itu mu'akhiratun, mempengaruhi fiha dalam gerakan yang kedua, taksirul ilati dengan pengaruh ilat, fil maklumi dalam maklumnya. Fayaquluna, maka mereka berkata, Allahu, adapun Allah itu awjada, mewujudkan harokatal usbu'i, gerakannya jari, wahia, adapun harokatul usbu' itu awjadat, mewujudkan harokatal khatami, gerakannya cincin. Wa yusammuna, dan mereka mengatakan dzatal bari, bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala itu illatul ilahi, adalah ilatnya dari segala ilat, lima dubira, karena dari keterangan yang disebutkan. Jadi yang pertama yang mustahil pula di dalam maknanya irodah itu adamul irodah, itu ketika dipahami perbuatannya Allah itu dengan taklil. Taklil itu elat, fi'il elat. Apa sih fi'il elat itu? Fi'il elat itu munculnya sesuatu karena sesuatu yang lain tanpa adanya membutuhkan syarat dan tidak perlu hilangnya mane gitu loh. Itu namanya fi'il elat. Kayak contohnya geraknya tangan itu menggerakkan cincin, atau geraknya tangan menggerakkan baju gitu loh. Setiap tangannya bergerak pasti bajunya bergerak, itu pasti itu. Nah kalau begitu Allah itu, kata sebagian kelompok atau orang-orang yang dijelekkan oleh Allah, ini bukan dijelekkan, ini orang yang memahami Allah itu menciptakan dengan taklil, nggak cuman bid'ah, bisa kafir ini. Ini kafirnya bil ijma'ul ulama nih. Siapa yang mengatakan Allah pencipta bil ilah, maka sampai derajatnya kafir. Ilah atau toba sama dua-duanya tuh. Jadi Allah dianggap oleh mereka sebagai sumbernya elat. Sumber segalanya itu Allah. Maka dari Allah lah muncul segala sesuatu.
dengan sistem apa? Elat. Berarti kalau elah ini pasti akan jadi hilangnya irodah karena hilangnya ikhtiar, hilangnya untuk bisa memilih. Kayak Allah menggerakkan jari, jari menggerakkan cincin. Berarti Allah nggak bisa memilih yang lain. Allah hanya bisa memilih, hanya bisa mengerjakan pada satu keadaan. Karena yang namanya elah itu sesuatu yang kerjanya pasti. Kalau begitu nanti dengan paham seperti ini, Allah itu jadinya wajib menciptakan. Allah wajib mengerjakan sesuatu. Ini seperti pahamnya orang-orang Mujassimah, pahamnya orang-orang Mu'tazilah, Falasifah, itu pahamnya begitu. Kalau filsafat pahamnya nanti Allah itu menciptakan dengan anasir. Nanti ada lagi beda nih. Jadi ada 9 apa 10 perkara. Yang dari 10 itu nanti jadilah segala sesuatu. Allah sumbernya nih. Allah elatnya, elat puncaknya. Kalau yang memahami makna elat Allah dijadikan elat, seperti ente akan jumpai orang-orang kalau kamu tanya, itu ente bisa gerak, bisa. Dengan gerakan saya ini, saya bisa menggerakkan yang lain. Nah, terus ente gerak dari mana? Allah menggerakkan saya, gitu loh. Ini banyak banget, coba ini bisa cek. Ini bisa tanya orang-orang ketika dia angkat gelas. Itu kok gelas bisa ente angkat, ente gerakin? Iya, kan saya bisa menggerakkannya. Kalau tangan saya gerak, gelasnya pasti. Nah, tangan kamu gerak dari mana? Allah menggerakkannya. Jadi Allah nggak menggerakkan si gelas, tapi saya menggerakkan gelas. Lah, tangan saya digerakkan oleh Allah. Ini paham elat. Ketika orang paham demikian, maka akan jadinya Allah hilangnya fi'lul ikhtiar. Kenapa? Karena mau ente kehendaki, nggak ente kehendaki, ketika tangan kamu gerak, baju pasti gerak, pasti itu. Mau ente pinginin, nggak ente pinginin. Jadi Allah itu bisa jadi nanti ketika menjadikan sesuatu tanpa adanya ikhtiar, Allah pasti menjadikan sesuatu itu gitu, tanpa adanya sebuah pilihan. Allah mau bikin gempa bumi gimana? Ya dirok-rok buminya begitu gitu. Berarti pada dirinya Allah harus ada gerakan juga nanti. Kalau sampai dipahami demikian, bisa jadinya nanti makna tasalsul atau dor. Kalau cincin bergerak digerakkan oleh jari, jari gerak digerakkan oleh Allah. Lah Allah gerak, saya menggerakin siapa? Gerak sendiri gitu. Kalau Allah juga bergerak seperti paham Mujassimah, maka nanti akan jadi tasalsul atau dor yang berputar-putar di situ, atau nggak akan ada habisnya terus ke atas. Maka makna ini menjadi makna yang mustahil ketika kita mengimani Allah menciptakan sesuatu dengan cara elat. Ini banyak orang paham begini, ente bisa cek aja keluar. Dia tanya, ente itu bisa gerak itu pohon kenapa? Ya pohon gerak karena angin. Lah angin kenapa? Ya Allah menggerakkan angin. Ya anginnya digerakkan Allah, anginnya menggerakkan pohon. Jadi Allah nggak ikut gerakin pohon. Padahal maknanya sebenarnya nggak begitu. Geraknya cincin dan geraknya tangan itu ada dua gerakan di situ. Maka dua gerakan di situ, kedua gerakan itu dua-duanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersamaan. Itu mestinya bukan dengan cara elat. Allah menggerakkan jari, jari menggerakkan
tangan nggak begitu, tapi bersamaan jari itu digerakkan, bersamaan itu pula Allah menggerakkan cincinnya, gitu mestinya. Di dua-duanya atas fiilnya Allah, bukan atas elatnya Allah, gitu. Kalau Allah menjadikannya dengan elat, berarti tidak akan bisa adanya pilihan yang lainnya, artinya pilihan untuk tidak menggerakkan atau pilihan untuk menjadikan yang lain nggak akan ada di dalam perbuatannya Allah. Maka ini kita mustahilkan apabila fiilnya Allah dengan elat. Apa saja yang muncul nih, karena fiil elat itu banyak terjadi pada diri kita. Ente lihat motor bergerak bawa ente, pesawat bergerak bawa ente, mobil bergerak bawa ente. Ditanya makanya ente itu dibawa motor apa motor bawa ente? Hah? Ente dibawa sama mobil apa mobil bawa ente gitu. Oh saya bawa mobil, Beb. Apa enggak berat bawa mobil gitu. Hah? Berarti dua-duanya digerakkan oleh Allah bersama Allah. Ketika orang yang melihat itu nggak bisa memandang adanya fi'il Allah di situ, maka dianggap satunya jadi elat, satunya jadi maklulnya, gitu loh. Ini banyak orang paham begini, banyak nih. Maka ini sebuah pemahaman yang akan menghilangkan adanya sifat iradahnya Allah. Ketika hilang sifat iradahnya Allah, berarti hilangnya dari arah hilangnya pilihannya, gitu loh. Betul-betul hilang apa? Betul-betul hilang iradahnya, bukan hilang keumuman iradah. Beda nih. Kalau yang tadi nih, wuful, zuhul, karoha, gimana? Itu hilangnya keumuman iradah. Iradahnya masih ada, tapi enggak seluruhnya bisa diciptakan dengan iradahnya. Kalau makna ini hilang sama sekali iradahnya, gitu loh. Ini Allah menciptakan akhirnya bukan dengan iradah, tapi Allah menciptakan dengan makna wajib. Zatnya Allah yang memunculkan sesuatu yang lain tanpa Allah bisa memilihnya, gitu loh. Ini yang menyebabkan orang ini disebut dengan ijma'nya ulama menjadi orang yang kufur atau menolak adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menolaknya sifat ma'ani, ya jadinya hanya bid'ah. Kalau dia menolaknya sifat ma'nawiyah, muridan kufur. Ya. Jadi keduanya antara geraknya jari dan geraknya cincin, dua-duanya adalah diciptakan oleh Allah. Hanya saja maknanya apa? Sababul adi, gitu aja. Berbarengan dalam hukum adi, bukan hukum akli. Lazimnya lazim adi, bukan lazim akli. Terus qauluhu au bitabri wa adalah ayyam sya'a muncul anisyai dari sesuatu syai'un akhar sesuatu yang lain bitabihi dengan sendirinya dengan tabiatnya wa haqiqatihi dan dengan hakikatnya wa haqiqatuhu adapun hakikatnya min ghairi ayyakuna tanpa harus ada lahu iradah wahyat dan ikhtiyar fihi di dalamnya ma tawaqufi beserta berhenti ala wujudi syartin atas wujudnya syarat wantifa imanihim dan nafinya mani wa mithalu dzalika adapun contohnya hal ini innal qailina bihi bagi orang yang mengatakan hal ini qabahu Allah taala kama finnari sebagaimana neraka api fa innaha maka sesungguhnya api itu tuasiru indahum bagi mereka fil haqi dalam membakar bitopiha karena tabiatnya api wa haqiqatuha adapun hakikatnya bimakna annaha dengan makna
bahwasannya api itu tujiduhu mewujudkan panas binafsiha dengan dirinya sendiri. Lakin indah wujud syarti, tetapi adanya syarat bahwa yaitu al-masatu, adanya bersentuhan. Wantifa'ul mani'i, dan tiadanya mani, bahwa adapun mani itu al-bululatu, basah. Fal-falku, maka adapun perbedaan baina ta'lili, ada antara taklil wa tab'i dan tab'i, itu annal ula, bahwasanya pertama itu la yatawaqqafu, tidak berhenti ala wujudi tidak berhenti ala wujudi syartin, atas adanya syarat wa tifa'i mani'in dan nafinya mani. Inilah kisani, berbeda dengan yang kedua. Fa'intilah, maka jika dikatakan aina, di mana wujud syarti, adanya wujudnya syarat, wantifa'ul mani'i, dan nafinya mani, binisbati, dengan menisbatkan di taksiril maula, pada taksirnya maula tabaraka wa ta'ala. Ujiba, dijawab di anna syarta, bahwasanya syarat itu mawujud fil waqi'i, dalam kenyataan. Wal-mani'u, adapun mani itu muntafin, ternafikan, kadalika, begitu seperti itu. Fa'in wa'in lam tatlub, dan jika tidak muncul ala dalika, atas hal ini. Wabi'annahum, dan dengan bahwasanya mereka itu lam yakul, tidak mengatakan dalika, dengan hal ini, illa binisbati, kecuali dengan menisbatkan lil hadisi, pada perkara hadis faqat. Terus yang kedua, mustahil Allah menciptakan dengan toba. Toba itu munculnya sesuatu dari sesuatu yang lain dengan adanya syarat dan hilangnya mane. Adanya syarat, hilangnya penghalang. Nah, ada orang yang menganggap bahwa memang sesuatu itu hakikatnya pada dirinya punya kemampuan untuk bisa memunculkan perkara yang lain. Itu muncul kemampuan itu dari dirinya sendiri. Maka itu akan bisa menghasilkan ketika hilangnya penghalang dan ada wujudnya syarat. Ketika syarat terpenuhi, maka sesuatu itu akan pasti bisa menghasilkan. Seperti contohnya api. Api itu pasti bisa membakar ketika ditempelkan dengan sesuatu. Dan ketika hilangnya basah, pasti api itu bisa membakar. Berarti api membakar tanpa kemauannya api itu sendiri. Hilang iradah nih. Berarti api nggak punya pilihan untuk selain membakar. Ketika syarat terpenuhi, mana itu hilang, pasti api membakar, gitu loh. Ya kan? Berarti tandanya api itu memunculkan sesuatu tanpa adanya iradah, tanpa adanya kemauannya si api. Artinya api nggak punya pilihan, saya mau mendinginkan aja lah, nggak punya nih. Api itu harus memunculkannya membakar. Nah, apabila kita memahami yang demikian, Allah itu menciptakan dengan taubat, jadinya kalau mau membakar harus pakai api. Bukan, Allahnya itu jadi tobat. Iya, nanti kan hasilnya begitu. Kalau mau membakar harus pakai api. Itu jadi alat. Allahnya ini harus bikin. Allah, wujudnya Allah harus memunculkan sesuatu. Ketika nggak adanya manek dan terdapatnya si syarat, terpenuhi syarat, gitu loh. Wujudnya Allah itu harus memunculkan sesuatu, bukan api, bukan. Api ini contohnya aja, gitu loh. Api membakar tanpa kemauan. Ketika apa? Dia disentuhkan sesuatu dan api itu enggak basah, barangnya enggak basah, maka api pasti membakar. Kalau Allah menciptakan dengan keadaan demikian, berarti Allah itu pasti menciptakan ketika nggak adanya manek dan wujudnya syarat.
Gitu loh. Nah, pertanyaannya begini sekarang, mane itu munculnya dari mana? Ilmunya siapa? Adat. Mane itu. Maneknya itu kodim apa baru? Baru. Kalau maneknya kodim, berarti Allah sama sekali nggak bisa bikin. Karena kodim nggak mungkin hilang, ya kan? Betul nggak? Api itu nggak akan bisa membakar apabila adanya si basah, gitu kan? Ketika basah nggak bisa dihilangkan, berarti api nggak bisa bakar selamanya tuh, gitu loh. Nah, Allah kalau kerjanya dengan sistem begitu, dengan cara toba, berarti harus ada apa? Harus hilangnya si mane. Nah, pertanyaannya, mane ini muncul dari mana? Gitu loh. Oh, maneknya kodim. Memang mane sudah ada sejak dulu. Dan Allah nggak bisa menghilangkan si mane, berarti Allah sama sekali nggak bisa bikin. Oh, maneknya baru. Lah yang memunculkan manek siapa? Allah sendiri. Lah ngapain? Wong Allah mau kerja harus hilangnya manek, kok dia munculin gimana sih? Ya kan? Api itu akan membakar ketika nggak adanya basah. Yang bikin basah siapa? Api. Lah kan aneh. Lah ngapain api bikin basah? Kalau dia mau sudah tahu basah itu jadi penghalangnya dia untuk kerja. Berarti nggak mungkin Allah yang bikin si manek. Kalau begitu yang bikin manek siapa? Selain Allah? Ya dorno. Berarti ada pencipta lain harusnya selain Allah kalau begitu. Kalau Allah ngerjain dengan tabiatnya gitu loh. Ya enggak? Karena yang namanya manek itu hanya dua keadaannya. Kalau nggak kodim, baru. Kalau kodim manek itu berarti sama sekali Allah nggak akan bisa menciptakan. Kenapa? Karena akan adanya adamul irodah. Adamul irodah dan irodah nggak akan mungkin bisa kumpul pada zat yang satu. Gitu. Jadi Allah harus punya satu nih, irodah atau adamul irodah. Kalau irodah berarti harus hilangnya manek. Ya kan? Harus nggak punya manek lah. Yang menghilangkan manek siapa? Oh, Allah yang menghilangkan manek sendiri. Lah yang muncul manek siapa? Lah bagaimana sih kok? Itu akan terjadi dor atau tasalsul gitu loh. Maka mustahil perbuatannya Allah dengan tobat gitu loh. Jadi Allah pasti bikin sesuatu dengan ikhtiar, dengan pilihannya, bukan kewajiban dirinya menjadikan sesuatu, bukan zatnya sendiri yang munculin sesuatu gitu. Makanya kalau kata filsafat, mane itu dihilangkan oleh Allah, dan syarat itu udah selalu ada, syarat selalu tersedia gitu loh. Artinya begini, barang yang mau dibakar itu selalu ada. Sekarang hanya dibutuhkan menghilangkan si manek, dan manek bisa dihilangkan oleh Allah. Berarti Allah senantiasa bisa menciptakan. Maka Allah itu senantiasa merahmati hamba-hambanya dengan ciptaannya yang banyak terus, dengan kewajibannya. Berarti kalau Allah nggak bikin, maka dia nggak punya tabiat sebagai Tuhan. Karena tabiatnya Tuhan harus menciptakan, gitu loh. Seperti tabiatnya api harus membakar. Nah, tabiat Tuhan apa? Menciptakan. Maka Tuhan harus selalu menciptakan. Kalau begitu alam harus selalu ada. Nah, sekarang pendapatnya dua. Alam itu jadinya kodim atau alam itu baru tapi kodim.
Alam itu baru. Dulu udah ada. Tapi sudah ada gitu loh maksudnya. Allah nyiptain dari dulu, dari awal Allah nyiptain barang kudus. Tapi nyiptainnya kodim. Ini gimana? Barangnya kodim sifatnya baru. Jadinya kayak gitu. Lah itu kodim plus baru jadinya. Ini pendapat ruwet nih, makanya banyak orang-orang yang kesasar ketika memahami fi'ilnya Allah itu bukan dengan ikhtiar gitu. Jadi Allah itu bebas, mau bikin ya boleh, nggak bikin boleh gitu loh. Allah nggak bikin alam, nggak kurang, kesempurnaannya Allah nggak kurang gitu loh. Bukan terus dia jadi Tuhan bagaimana kalau nggak bikin alam? Nggak ada hubungannya, nggak ada urusannya. Oh kalau Allah nggak bikin alam, nggak Tuhan dia gitu. Maka Allah itu untuk menampakkan ketuhanannya dia harus bikin alam, dan bikinnya bukan dengan pilihannya gitu loh. Kalau dia harus milih bikin alam, lah yang maksa dia milih siapa? Nggak cocok. Makanya nggak mungkin Allah bikin alam dengan ikhtiar ketika Allah harus bikin. Nyambung nggak? Lah kalau Allah harus bikin, tanya nih, baik dengan elat ataupun dengan toba, Allah harus bikin, kan nggak ada pakai, berarti nggak ada ikhtiar. Mestinya kita nggak perlu terima kasih sama Allah. Siapa? Bukan terpaksa, memang harus bikin, nggak ada kemauan. Artinya Allah memang harus menciptakan gitu loh. Berarti kita nggak perlu, ngapain terima kasih sama Allah? Kayak ente ngelihat polisi ngatur jalan, makasih Pak polisi ya udah ngatur jalan. Nggak perlu. Kenapa? Oh sudah tugasnya dia ngatur jalan gitu loh. Tugasnya dia. Ente ngelihat orang nganterin paket, makasih ya Pak. Nggak perlu, ngapain? Memang tugas dia. Nganterin, udah digaji, dia punya keuntungan dia. Kalau Allah bikinnya dengan kewajiban gitu loh. Jadi ini masalah ini jadi pembahasannya orang-orang mutakalimin sejak lama, hingga muncul perbedaan antara Mu'tazilah, antara ahli sunnah. Itu dari hal yang ini. Karena nggak wajib. Alhamdulillah. Maka ada katakan kan la syukron ala Wajib. ada bahasa itu enggak? La syukron ala wajib. Oh, kalau ini kan udah kewajiban saya, ini nggak usah terima kasih. Kan begitu mestinya. Tapi ayatnya apa? La in syakartum. Lah kok dibalik gimana sih? Cari katanya nggak usah bersyukur. Kok saya harus bersyukur gimana? La in syakartum lah. Begitu, kalau sesuatu yang wajib itu nggak usah kamu terima kasih, karena sudah kewajiban dia mengerjakan. Jadi Allah itu mustahil menciptakan sesuatu dengan kewajiban, artinya mustahil hilangnya makna ikhtiar gitu loh. Jadi Allah itu mau bikin ya boleh, nggak bikin juga boleh. Makanya ta'alluq iradah itu dua, suluhi dan tanzizi. Kudrat juga dua, suluhi dan tanzizi. Suluhi itu bukan pantas bikin aja, bukan. Suluhi itu kalau dia mau ya boleh bikin, kalau dia nggak mau ya nggak bikin gitu loh. Gitu loh. Fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Kalau Allah mau, maka Allah bisa merubah yang tiada menjadi ada, yang mungkin dirubah menjadi wujud. Kalau Allah nggak mau, ya menetapkan dia tetap jadi perkara mungkinan, selamanya mungkin wujud terus. Gitu loh. Jadi ini pembahasan yang penting karena banyak orang memahaminya demikian. Lah, fi'il toba yang kita lihat itu jangan kamu anggap api itu bisa membakar dari dirinya sendiri, enggak.
Orang yang meyakini api membakar dari dirinya sendiri resmi kafir. Nah, kalau api membakar karena dititipkan kekuatan dari Allah, khilaf. Maka ini namanya pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan pendapat ini mereka menjadi ahlul bid'ah. Mereka keluar dari paham ahlus sunnah wal jamaah. Gitu loh. Ketika api itu dititipin kekuatan sama Allah untuk menghasilkan sesuatu. Berarti Allah sekarang butuh perantara. Berarti Allah sekarang tidak semua perkara diciptakan sendiri oleh Allah, tapi sebagian diciptakan, sebagian. Ini menghalangi makna ayat kulla yaumin huwa fi syan. Syan maknanya apa? Syan maknanya apa? Fi'il. Maknanya af'al. Tiap waktu Allah menjadikan. Kalau makna ada menitipkan, berarti setelah titipkan Allah nggak perlu lagi menjadikan. Cukup yang Allah titipin itu masing-masing mengerjakan sendiri. Ayat kulla yaumin huwa fi syan ini tafsirnya banyak. Mu'tazilah punya tafsir sendiri, Mujassimah tafsir sendiri, filsafat punya tafsir sendiri dari makna satu ayat. Asyan kata dia, Allah tiap waktu menampakkan sifat kesempurnaannya. Allah menambahkan sifat kesempurnaannya. Bukan menjadikan makhluk, tapi menambahkan sifat baru pada dirinya. Tiap waktu Allah mengerjakan perkara yang menambahkan kesempurnaan. Tiap hari Allah tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Itu pahamnya orang-orang Mu'tazilah begitu, gitu loh. Bukan Allah menjadikan perkara sesuai ilmunya, gitu loh. Merungsungi. Makanya orang itu kalau nggak nyambung sama makna ini bisa bahaya. Kayak orang nggak nyambung begini. Orang Mu'tazilah, orang Mujassimah memahami Allah itu punya mata dua dari mana? Matanya Allah itu dua. Ya? Oh, itu benar. Itu pikiran rusak itu begitu. Jadi memahami Allah matanya dua dari hadis Nabi tentang Dajjal. Tuhanmu itu nggak kayak Dajjal yang matanya satu. Dajjal matanya satu, hah? Nah itu Mu'tazilah begitu. Gimana? Tuhanmu itu nggak seperti Dajjal yang matanya satu. Nah ahli sunnah mestinya bagaimana? Kalau begitu nggak punya mata gitu mesti sekalian. Dia nggak paham makna ini. Bukan kalau matanya nggak satu itu pasti dua, bukan gitu loh. Lebih gitu kayak begini. Malaikat itu nggak makan, bukan berarti kenyang gitu loh. Ini tanya, mau ini nggak makan, karena kenyang, boleh kan? Lah malaikat nggak makan juga kan? Tapi maknanya kenyang, bukan. Nah gitu loh maksudnya, nggak ada sama sekali gitu mestinya. Jangan dipahami, oh malaikat malah kenyang. Kok kenyang? Kenyang terus. Itu pikirannya Mu'tazilah begitu, gitu loh. Hanya dihadapkan dengan dua pilihan, seakan-akan perkara itu hanya boleh berhadapan sama dua. Kalau nggak satu, dua, gitu loh. Kalau nggak makan, kenyang. Gitu loh. Lah, puasa, nah ini juga masih mau makan, gitu loh. Ini sama sekali nggak ada. Gitu. Allah itu wajib menjadikan sesuatu.
Kalau saya sudah ibadah, Allah harus memasukkan saya ke surga. Allah nggak bisa punya pilihan yang lain, nggak bisa. Gitu loh. Harus saya dimasukkan surga. Padahal kalau orang yang ibadah dijadikan dosa, yang maksiat diberi pahala, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Oh, itu perkara jaiz bagi Allah. Allah mukhtar, Allah boleh milih. Allah menentukan atas pilihannya sendiri, bukan dengan kewajiban, dengan keterpaksaan. Jadi makna ini sangkutannya banyak ketika orang punya paham Allah itu bikinnya dengan kewajiban. Artinya hilangnya ikhtiar bagi Allah itu dampaknya banyak gitu loh. Bisa membuat banyaknya muncul pencederaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajib kita mengimani Allah itu bersifat iradah. Iradah maknanya mukhtar untuk menjadikan sesuatu. Mustahil Allah itu karoha atau adamul iradah, baik maknanya itu duhul, ghuful atau elat dan toba. Allah enggak menjadikan dengan fi'il elatnya, dan Allah enggak menjadikan dengan fi'il toba, tapi ikhtiar. Jadi ketika api itu menjadikan terbakar, itu bukan api yang membakar, tapi bersamaan api itu menyentuh sesuatu, bersamaan Allah menjadikan terbakar. Dua-duanya fi'ilnya Allah. Seperti elat tadi, bersamaan jari itu bergerak, bersamaan cincinnya bergerak, dua-duanya diciptakan oleh Allah. Jari yang bergerak Allah yang bikin, cincin yang bergerak Allah yang bikin. Api Allah yang bikin, hangusnya Allah yang bikin gitu. Jadi dua-duanya Allah yang menciptakan, dan di sini Allah mukhtar. Allah bisa milih yang lain gitu loh. Kayak apa? Api disentuhkan Allah nggak bikin terbakar, boleh saja. Gitu loh. Karena Allah mukhtar, Allah yang bisa milih untuk menjadikan segala sesuatunya. Ya. Bedanya antara taklil sama toba, kalau taklil itu nggak butuh syarat sama adamul mane, kalau toba butuh syarat dan adamul mane. Terus walhasil adapun hasil annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fa'ilun melakukan bil iradati dengan iradah wa ikhtiyari dan ikhtiyar, la bil qahri tidak dengan terpaksa al ijbari ataupun paksaan. Kama yaz'amuhu sebagaimana yang diduga oleh man adallallah, orang-orang yang disesat oleh Allah Ta'ala, ada ilmin atas ilmu wa khatmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah menutup ala sam'ihi atas telinga mereka, wa qalbihi dan hati mereka, wa ja'ala dan Allah jadikan ala basarihi di depan mata mereka lisyawatun tutup. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang memang jalan pikirannya nggak bisa nemu ilmu yang lurus, karena Allah nggak membukakan pemahaman. Kayak gini loh, ente ketika terang bisa lihat nggak? Dari mana lihatnya? Allah memasukkan gambar ke mata ente. Bukan mata yang masuk gambar, bukan. Buktinya apa? Buktinya ketika ente tidur Allah bisa bikin gambar. Pernah ngimpi ente? Pernah ngimpi? Matanya merem? 2 tahun nggak ngimpi. Hah? Pernah tidur. Matanya merem nggak? Ada gambar yang muncul? Dari mana munculnya? Allah masukin gambar gitu loh. Maka Allah ketika nggak masukin gambar ke seseorang, biar melotot matanya nggak lihat apa-apa gitu loh. Karena Allah nggak munculkan penggambaran yang benar kepada orang-orang ini gitu loh.
telinganya. Allah nggak masukin pendengaran yang benar. Ketika ada orang ngomong, pahamnya kemana? Makanya ilmu mantek itu dibutuhkan untuk memahami sesuatu gitu loh. Kalau nggak sampai paham ini, tapi sebenarnya tadi Allah itu kata Nabi, Tuhanmu itu bukan kayak Dajjal yang matanya satu. Pahamnya? Oh, 2 mata berarti. Ini pemahaman begini ini berarti nggak dimunculkan oleh Allah pemahaman yang benar. Memang Allah menghendaki menyesatkan mereka gitu. Loh, kok Allah pengen dimaksiatin? Mu'tazilah nih. Masa sih Tuhan pengen dimaksiatin sama hambanya? Apa kalau Allah dimaksiatin kurang derajatnya? Itu pendapatnya gitu. Jahat. Allah itu pelit, dolim, jahat kata dia. Kalau Allah nggak bikin sholah wal aslah yang baik dan lebih baik, Allah itu pelit. Kalau Allah bikin kejahatan berarti Allah dolim. Komplit tuduhan macam-macam. Jadi pikirannya ngatur Allah, bukan dia gimana memahami Allah, bukan, tapi Allah diatur pakai Allah harus begini dong, Tuhan nggak begini gitu loh. Bukan ente yang memahami Allah, tapi Allah harus kayak pemahaman ente gitu loh. Kalau nggak begini ya bukan Tuhan kamu berarti. Repot nih. Gitu loh. Ahli sunnah enggak, ahli sunnah lurus, lempeng. Oh enggak begitu. Allah itu zat yang mukhtar, boleh milih apa saja. Allah mau milih bikin hambanya maksiat, boleh. Allah mau menutup. Kalau pelit itu maknanya bagaimana? Pelit maknanya bagaimana? Hak kamu saya tahan. Kamu gajian nih, mestinya gaji kamu kasih cuman separuh. Mau pelit duitnya banyak gaji tapi itu begitu gitu loh. Tapi kalau ini hak saya, ini nggak saya kasih, lah saya pelit dari mana? Gitu loh maksudnya. Allah dolimnya dari mana? Masa saya nggak dikasih hidayah? Kalau hidayah punya kamu, saya menghalanginya, saya dolim, gitu loh. Punya saya semua, ente mau saya kasih boleh, nggak saya kasih boleh, gitu loh. Jadi nggak ada makna pelit bagi Allah, dolim bagi Allah, terpaksa bagi Allah, gitu loh. Terus Allah rendah. Ketika Allah dimaksiati, berarti Allah itu rendah. Dari mana rendahnya? Ente maksiat nggak ngurangin derajatnya, ente taat nggak nambahin derajatnya, gitu loh. Maka di sini kita harus pahami bahwa Allah betul-betul fi'lul mukhtar. Allah menjadikan dengan pilihannya sendiri. Mau bikin apapun haknya Allah, nggak bikin apapun juga haknya Allah. Maka Allah itulah zat yang bisa berbuat apapun semaunya sendiri. Kenapa? Dia mukhtar, dia bebas memilih apa saja yang dia kehendaki. Ya, nyambung dari sini ya, bahwa mustahil Allah itu karoha, baik bermakna adamul iroda, hilang keumumannya, ataupun betul-betul hilangnya sifat iroda dengan taklil dan toba. Ini kalau nggak paham ini bahaya ini, karena di luar sana kalau ente cek, orang rata-rata pahamnya seperti ini. Ima memahami Allah dengan cara elat, ima paham Allah dengan cara toba. Ente bisa cek coba. Ente kok bisa gerak? Nah, kan Allah menggerakkan. Itu kan saya yang gerakin. Jadi Allah gerakin dirinya gerakin yang itu paham banyak orang begitu. Kita nggak boleh paham seperti itu. Kalau begitu nanti ada perkara yang nggak diciptakan oleh Allah, hilang keumumannya Allah, hilang mukhtarnya Allah, hilang irodahnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Terus selanjutnya kita akan bahas insyaallah wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al jahlu pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سؤلي صلى ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طنس صحبي حمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.